disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan kawan Rasika, hari Jumat edisi spesial kita ngobras berbalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan yang sudah hadir bersama kita ada Ibu Sri Wilujeng SOS, beliau Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita dukungan kesekretariatan menuju sukses pemilu tahun 2024. Dan kawan Rasika, kita bisa saksikan lewat streaming www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official. Dan kawan Rasika nanti yang mau nanya-nanya juga boleh lewat WA 08564 773 1111. Selamat pagi Bu Sri atau Bu Wilujeng? Bu Ajeng biasanya. Bu Ajeng ya. Bu Ajeng, kalau Ajeng itu berarti amanah, jenius, ngemong. Apalagi tugasnya sebagai sekretaris kan ngemong, melayani ya kan, sebagai melayani semua masyarakat dan juga tentu tugas-tugas kantor. Ibu Sri sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Iya, sehat. Kabar pertama itu mesti kesehatan. Iya, betul. Habis itu kamu kerja di mana? Kamu duwe apa? Anake piro? Anake piro? Nah, sudah sepuh-sepuh penyakitmu apa? Ya, dan kawan Rasika, sekali lagi tema kita dukungan kesekretariatan menuju sukses pemilu tahun 2024, karena kesekretariatan ini lagi super sibuk-sibuknya ya kan. Apalagi Ibu Sri Wilujeng ini kan lagi sibuk-sibuknya, karena kalau sipak-sipaknya kan cowok. Ya. Betul. Ibu ini tugas-tugas kesekretariatan kayak gini ini harus juga ada lembur-lembur juga nggak Bu, sampai atau pas jam kerja aja semua bisa diselesaikan, atau kadang harus lembur masuk di hari libur misalnya. Matur nuwun Mas Jamil. Perlu kami informasikan terlebih dahulu bahwa penyelenggaraan pemilu itu ada yang namanya badan ad hoc. Badan ad hoc itu seperti PPK, PPS, tetapi juga di situ ada yang namanya kesekretariatan. Baik sekretariat yang di PPK maupun sekretariat yang di PPS. Kalau PPK itu di tingkat kecamatan. Kalau PPS itu di tingkat desa. Dan saat ini mereka sudah bekerja sudah terbentuk sejak bulan Januari, karena mereka itu harus terbentuk, untuk PPK itu harus terbentuk 7 hari setelah PPK ditetapkan. Jadi 7 hari setelah PPK ditetapkan itu mereka sekretariatnya harus sudah dibentuk. Nah, tugasnya itu apa? Untuk sekretariat itu memfasilitasi tahapan pemilu, itu yang pertama. Untuk kesekretariatan PPK maupun PPS. Jadi kita bicaranya sekretariatan itu yang PPK maupun PPS. Jadi sebetulnya tugasnya sama, cuman di tingkatan mana kayak gitu. Kalau sekretariat PPK ya berarti di tingkat kecamatan, kalau sekretariat PPS di tingkat desa atau kelurahan. Jadi mereka nanti yang ngoreksi sekretariat KPU. Yang apa? Mengoreksi kerja kesekretariatan PPK dan PPS itu. Jadi sekretariat PPK secara fungsional itu dia bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK, tetapi secara administratif bertanggung jawab kepada sekretaris KPU. Karena tugas-tugas administrasi Mas sebetulnya. Jadi kalau boleh dibilang itu sebetulnya tugas kesekretariatan itu membantu atau memfasilitasi PPK maupun PPS. Jadi kalau misalkan tahapannya itu tahapan penetapan DPT misalkan tahapan penetapan daftar pemilih tetap, itu kan ada rapat pleno. Nah, rapat pleno itu harus bagaimana ya? Harus mengadakan rapat, mengundang ini lah, yang menyiapkan itu sekretariatannya. Itu sebetulnya seperti itu. Kesekretariatan KPU.
Kesekretariatan masing-masing, di tingkatannya. di tingkatannya. Iya, di tingkatnya. Kalau plenonya di tingkat PPK, berarti ya yang menyiapkan sekretariat PPK. Kalau plenonya di tingkat PPS, berarti yang menyiapkan nanti ya PPS sesuai dengan tingkatannya. Koordinasinya bersama ketua KPU atau langsung ke PPK-nya masing-masing. PPK-nya masing-masing. PPK-nya masing-masing. Kalau misalkan contoh begini, kalau misalkan mau ada rapat, yang menyiapkan tempat, nah, yang mengirimkan undangan, yang membuat undangan kayak gitu itu yang dari pihak sekretariatnya. Jadi lebih memudahkan koordinasinya, Bu, iya, ya. Enggak. Jadi ada pembagian tugasnya, Mas, Ada sebetulnya. pembagian Istilahnya ini itu untuk kebijakannya, PPK dan sebagainya. Nah, yang melaksanakan kebijakan-kebijakan itu adalah yang dari sekretariat, seperti itu. Ya. Dan mereka sudah bekerja, Bu, ya? Saat ini sudah bekerja. Jadi sudah dari bulan Januari kalau misalnya untuk yang PPK dan untuk yang PPS itu dari bulan Februari mereka sudah melaksanakan tugas. Kalau yang desa PPS itu mereka mengerjakan apa kesehatan itu? Sama sebetulnya. Ketika PPS mau ada kegiatan, ya contoh seperti tadi ada pleno dan sebagainya, itu mereka yang menyiapkan tempat, menyiapkan undangan, menyiapkan hidangan dan sebagainya. Kemudian administrasi keuangannya, administrasi keuangan mereka yang membuat SPJ-nya seperti itu, Mas. Baik di tingkat PPS maupun di tingkat PPK-nya kayak gitu. Iya, artinya mereka sekarang udah di sekretariat itu selalu ada ya mereka kan? Dan selalu ada yang dikerjakan ya. Ya insya Allah nggak berdasarkan pas tahapan aja mereka ngebut. Ya tentu. Atau saat ini mungkin lagi slow karena memang pemilunya kan tanggal 14 Februari 2024. Tentu disesuaikan dengan tahapannya Mas. Iya. Tetapi untuk administrasi dan SPJ keuangan itu kan mesti tiap bulan itu ada. Tiap bulan. Tinggal inilah volumenya mungkin yang agak berbeda. Kalau kemarin-kemarin tahapan pemilih kan mungkin disibukkan dengan pemilih seperti itu lah. Untuk tahapan selanjutnya ini kan mungkin secara pencalonan seperti itu kan yang lagi sibuk kan yang di tingkat KPU. Kalau di tingkat PPK kan tidak terlibat secara langsung untuk pencalonan seperti itu. Oh, kalau untuk pencalonan yang terlibat di KPU. Di KPU. Khusus di KPU. Wah, tidak sampai ke PPK maupun PPS. Kalau PPK lebih ke apa, Bu? Ya PPK itu tahapan-tahapan seperti yang pemilih. Nanti kalau ketika logistik, ketika logistik, kemudian ketika tahapan pemungutan dan penghitungan suara seperti itu. Juga yang tidak kalah penting itu sebetulnya tahapan tentang sosialisasi. Karena sosialisasi itu kan tidak ada jangka waktunya. Iya, dari mulai masuk tahapan sampai nanti selesai itu kan sosialisasi harus ada terus. Itu tugas sekretariat. Iya, ya komisioner PPK dan sekretariat. Karena misalkan contohnya begini, untuk tugas sosialisasi pembagian tugasnya itu berarti yang pertama PPK-nya itu merencanakan ini saya mau sosialisasi kemana, misalkan seperti itu, atau mau mengundang siapa, misalkan mau mengundang tokoh-tokoh perempuan atau tokoh-tokoh pemuda. Nanti sekretariat yang memfasilitasi, iki tempatnya di sini. Yang diundang ini lah, yang menyampaikan suratnya dan sebagainya itu kan pihak sekretariat. Itu pembagiannya itu seperti itu. Ya, tapi tugasnya. Itu bukan kerja spontan tapi kerja yang sudah tersistematis. Ini memang kegiatannya apa aja betul. Selama kurun mereka bekerja sampai nanti berakhir itu ada ya, Bu ya. Ada karena ada tahapannya. Tahapannya kemudian anggarannya. Betul. Jadi biar semua tahapan itu bisa berjalan dengan lancar, merupakan tugas PPK dan PPS. Kalau sekretariat PPS apa, Bu? Kalau PPK kan ke kecamatan ya, Bu ya? Sama. Sebetulnya sama tugasnya, cuman hanya beda tingkatan. Beda tingkatan. Iya, beda tingkatan saja. Berarti kalau sekretariat PPK itu di kecamatan, sekretariat PPS itu di tingkat desa atau kelurahan. Gitu kalau kesekretariatan itu berarti mereka standby tiap hari jam kerja gitu ya, Bu? Karena mereka gini, jadi ada syaratnya untuk menjadi sekretariat PPK maupun sekretariat PPS itu. Jadi kalau PPK kan sekretariatnya di kecamatan. Kalau PPS di desa atau di kelurahan. Desa atau kelurahan. Lah itu kan ada syaratnya. Mereka harus pegawai di situ.
Oh, syaratnya mereka harus. Iya, kalau PPK-nya itu kan bisa orang ibaratnya PPK-nya kan rekrutmen secara umum, siapa saja yang memenuhi syarat kan, kayak gitu. Tetapi kalau untuk sekretariatnya itu adalah kalau di kecamatan itu ASN yang ada di kecamatan tersebut. Oh iya, otomatis selalu ada tiap hari ya kan, terutama hari kerja itu ya, Senin sampai Jumat ya. Tetapi di desa juga gitu Bu ya. Pegawai yang ada di situ. Yang ada sekretariatnya ya kan. Iya, sekretariatnya loh kita bilangnya sekretariatnya sih. Iya. Jadi kalau yang bukan sekretariatnya, PPK-nya atau PPS-nya kan warga yang ada di situ yang mendaftar dan memenuhi syarat. Mereka tidak ngepost tiap hari Bu ya. Betul, kalau sekretariatan kan karena ngepost, memang ngepost. Di situ. Yang PPK itu ASN otomatis ngepost sesuai dengan kerjaannya dan PPS juga gitu Bu ya. Iya, PPS itu kan dari pegawai desa, pegawai desa atau pegawai kelurahan yang ada di situ. PPS diambil sekretariatnya kan ya. Oke, ini makin tahu ya kita kawan Rasika. Ternyata mungkin sekilas sekretariatnya kerjanya apa saben dino harus standby. Ternyata memang karena memang mereka itu pegawai ASN di PP kecamatan dan pegawai desa yang di desa. PPS ya. Iya. Oke, kawan Rasika, nanti kita lanjutkan yang mau nanya-nanya, terutama ini petugas PPS dan juga PPK Bu ya. Yang mungkin lagi gabung sama kita, silakan aja, atau kawan Rasika yang lain juga bisa WA di 085647731111. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
Pulang dan pergi sesuka hatimu. Ini Bu Ajeng suka lagu ini atau hafal lagu ini, Bu? Apal. Coba nyanyiin berapa bait. Anda pakai minus bangkil. Ya, oke. Kawan Nasika, kita kembali lagi di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan tentu bersama narasumber kita Ibu Sri Wilujeng, Sarjana Sosial, Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi tentang dukungan kesekretariatan, dan tentunya tadi sudah dijelaskan juga kerja-kerja dari PPK, kesatuan PPK, kemudian juga PPS. Dan kalau PPK itu kalau nggak salah ada 3 sekretariat ya. Kemudian dan 2 tenaga pendukung. Kalau PPS, Bu? PPS itu sekretariatnya 3. Sekretariatnya 3. Dari pegawai desanya. Terus? Tapi tidak ada tenaga pendukungnya. Tenaga pendukungnya nggak ada. Hanya sampai tingkat PPK saja. Artinya mereka ini kan mereka dipilih. Yang mana? PPS dan PPK ini dipilih oleh KPU. Kesekretariatannya itu kalau untuk sekretaris PPK itu diajukan oleh PPK. Tentu setelah berkoordinasi dengan camat. Diajukan ke KPU. Di yang kesekretariatan PPK yang ngajuin PPK-nya. Iya. 2 orang itu berarti. Kan PPK itu 5 orang deh. 5 orang. Iya, PPK itu 5 orang. Lah, setelah mereka ditetapkan, mereka berkoordinasi dengan camat untuk meminta bantuan SDM yang ada di kecamatan itu untuk menjadi sekretariat PPK. Sekretariat PPK itu kan terdiri dari 3 orang. 1 sekretaris, 1 staf bagian teknis, dan 1 staf bagian keuangan umum dan logistik. Dan mereka itu pegawai kecamatan. Iya, ASN di kecamatan tersebut. Artinya mereka juga mendapatkan pelatihan karena kan bukan pekerjaannya kan. Ya, nggak terbiasa dengan kerja KPU atau pemilu ini karena mereka kerjanya kan ya sesuai anunya lah kerjaannya itu. Iya, pelatihan kalau disebut pelatihan sih mungkin tidak itu ya, karena pelatihan mungkin kan bisa berhari-hari nggih. Tetapi memang kita kumpulkan untuk sekretariatnya paling tidak ya memberitahukan ini loh tupoksine panjenengan itu ini kayak gitu. Kalau pelatihan mungkin kan harus kelihatannya harus berhari-hari, hanya mungkin informasi kayak gitu untuk pekerjaannya itu seperti apa. Berarti mereka juga mendapatkan gaji di luar ASN tambahan. Iya, betul. Karena sebagai petugas PPK sekretariat itu. PPK, iya, betul. Iya. Mereka mendapatkan gaji itu. Kalau 2 orang itu di PPK tenaga pendukungnya itu? Iya. Kalau itu bukan usulan dari kecamatan ya. Kalau itu mereka mendaftar. Jadi, pada bulan April atau bulan Maret ya. Bulan Maret itu kita setelah ada informasi fix bahwa ada tenaga pendukung di tingkat kecamatan, kita membuka lowongan untuk tenaga pendukung yang di tingkat kecamatan dengan syarat dan ketentuan tentu nggih. Paling tidak syaratnya itu berdomisili di kecamatan setempat. Kita tidak mau tenaga pendukung misalkan kecamatan Wiradesa malah wong peninggaran kayak gitu kan juga susah kan. Memudahkan koordinasi dekat dengan karena tempat tinggalnya. Tugas tenaga pendukung itu kan sebetulnya untuk membantu kesekretariatan, membantu PPK seperti itu. Jadi kita mencari yang domisilinya itu di setempat gitu loh. Kalau misalkan Wiradesa ya kita harapkan orang Wiradesa. Jadi secara lokasi apa itu berdekatan sehingga ketika ada koordinasi lebih mudah. Kalau tenaga pendukung itu sebagai apa, Bu? Jabatannya kalau yang tadi kan sekretariatan yang ada 3 itu apa aja, Bu, tadi? Kalau yang sekretariatan itu yang 1 sekretaris. Yang satunya sebagai staf teknis. Terus yang satunya sebagai staf keuangan umum dan logistik. Nah, kalau tenaga pendukung ya tentu membantu tugas-tugas kesekretariatan itu. Seksi wirawiri. Nah, karena kita mencarinya kadang kan begini, Mas Jamil, tidak memungkiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan itu juga butuh fisik yang Nyon Sewu harus membawa otak, kalau sekretariatan kan lebih cenderung standby. Ya kesekretariatan juga, maksudnya kita jadi mencarinya tentu mencari yang masih muda lah. Kita dalam pikiran kita itu tentu yang lebih muda kan lebih kuat secara fisiknya, walaupun
belum mesti ya kayak gitu, tetapi secara normal saya kan muda mesti itu ya, meskipun belum tentu belum tentu, tetapi makanya kemarin kita ada syarat untuk tenaga pendukung itu maksimal usianya 30 tahun seperti itu. Jadi jangan yang sudah sepuh-sepuh malah kita jadikan tenaga pendukung, kan kasihan Mas. Nanti nek kon wira-wiri ngangkut apa kayak gitu kan kasihan. Jadi kasihan ya. Jadi tenaga pendukung pada prinsipnya adalah membantu tugas-tugas PPK maupun tugas-tugas kesekretariatan itu. Kalau saat ini yang dikerjakan sekretariatan apa? Tahapan apa ini? Ya, selain membantu tahapan, tentu kalau yang sekarang ini lebih banyak kepada administrasi sebetulnya. Baik administrasi pelaporan kegiatan-kegiatan yang ada di PPK maupun laporan administrasi keuangan, itu saja yang memang harus rutin tiap bulan ada itu untuk seperti itu. Tugas PPK itu mengerjakan tugas-tugas yang sudah diatur oleh KPU ya. Mereka hanya mengerjakan saja ya. Yang mengerjakan kan karena kan sudah ada tahapannya, ada tahapannya seperti itu. Kalau kayak kemarin tahapan kemarin kan tahapan mereka sebagai kepanjangan tangan KPU gitu betul, kepanjangan tangan KPU. Kalau kemarin pemilih dan sebagainya, selanjutnya ini di pencalonan, tetapi karena pencalonan tidak sampai ke PPK, kemudian kita kasih tugas untuk PPK itu untuk melakukan sosialisasi yang terus-menerus seperti itu. Tentu ke depan ketika sudah mepet dengan hari H, itu sudah mulai kita disibukkan dengan logistik. Ya kan, mulai berdatangan yang logistik, baik kotak, bilik dan sebagainya itu. Itu tugas-tugas dari PPK atau PPS itu tugas yang terjadwal tahapan demi tahapan, atau ada improv atau tugas-tugas dadakan yang mungkin tidak terjadwal, insidentil gitu. Sebetulnya di PKPU nomor 8 itu tahun 2022 tentang badan ad hoc itu kan memang ada disebutkan tugas sekretariatan itu selain memfasilitasi tahapan, juga memfasilitasi administrasi dan dokumentasi kegiatan, itu juga tugas-tugas lain yang diberikan oleh KPU. Tetapi tentu KPU ketika memberikan tugas juga tidak lepas dari peraturan perundang-undangan. Tidak mungkin kita memberikan tugas yang di luar tupoksinya mereka kan. Tugas-tugasnya ya yang pasti masih ada kaitannya dengan tugas-tugas kepemiluan. Iya, kalau pemilu tugas gitu. Di luar tupoksinya mereka berhak menolak, Bu ya. Ya sangat berhak menolak. Misalkan contoh aku gawak ke apa kayak gitu ya. Tolong tukoke bakso. Ora tugasku masa sekretariat kepanjangan tangan KPU itu teman-teman KPU suruh tukoke bakso. Jadi itu contoh itu kemanusiaan aja ya. Ya, ini ada kawan Rasika yang nanya nih Bu dari Andi di Pekajangan. Bagaimana persiapan sekretariat dalam transisi komisioner KPU? Apakah ini nanti mengganggu kinerja tahapan? Matur nuwun Mas Andi. Andi di Pekajangan. Betul, memang ini tahun 2023 ini terjadi transisi karena untuk komisioner yang pengangkatannya itu tahun 2018 itu berakhir di 23 Oktober tahun 2023. Jadi nanti setelah 23 Oktober itu nanti komisionernya sudah baru, Mas. Sudah baru. Sudah baru. Tentu ada 5 ya komisionernya. Kita komisioner ada 5. Oh, enggak diperpanjang aja kan mepet Bu. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Itu urusannya yang di atas, saya di atas lampu Bu. Urusannya yang di atas. Emang udah aturannya Bu udah ya. Aturannya sampai tahun 2023. Jadi nanti setelah kita tentu tidak underestimate dengan yang terpilih nanti karena setelah gagap kekhawatiran ini kan ketika transisi ganti itu kan kemungkinan gagap. Tentu gagap seperti itu ada mungkin tetapi ketika setelah pelantikan itu ada orientasi tugas tentang kita langsung kelihatannya langsung dan orientasi tugasnya itu nanti akan dilaksanakan di Kodam Jaya di Jakarta. Selama 1 minggu untuk komisioner yang baru akan diberikan materi-materi tentang kepemiluan,
dan sebagainya terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Ini transisi komisioner KPU ini semua kabupaten atau cuma Pekalongan? Bertahap, ada yang macam-macam. Kebetulan kita beda-beda ya? Iya, ada beda-beda. Kalau kita kebetulan untuk tim dan sebagainya itu kita masuk di Jawa Tengah 2 itu bersamaan dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, kemudian Brebes, Pemalang, kayak gitu, Mas. Tapi kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Tengah ini ada sekitar 21 kabupaten kota yang komisionernya sama-sama transisi. Sama-sama transisi. Iya, sama-sama transisi. Cuma bulannya beda, Bu ya. Kalau mungkin. ini kebetulan yang 21 itu yang Oktober semua itu. Oktober semua. Jadi kelihatannya berbarengan, nggih. Karena ada seperti Kota Tegal itu nanti mungkin berbeda lagi. Tahunnya bisa saja di tahun 2024 seperti itu bisa. Kalau pas bisa transisi saja. Itu ada kendala nggak, Bu? Mudah-mudahan. Yang bisa kendalanya begini, itu mudah-mudahan tidak, Mas. Mudah-mudahan tidak. Yang sudah-sudah? Yang enggak lah, alhamdulillah enggak, nggih. Alhamdulillah enggak. Kalau di kami sekretariat tentu mungkin lebih ngerti pekerjaan karena kita sudah bertahun-tahun di situ. Oh iya. Jadi mungkin mereka bukan gagap tapi hanya penyesuaian saja. Kita pikir penyesuaiannya itu karena mereka juga orang-orang terpilih, mesti cepet lah, tidak mungkin lama kayak gitu, enggak mungkin. Kalau awal-awal mungkin gagap ya pasti ada lah, mungkin untuk hal-hal tertentu. Tetapi kan biasanya ada juga teman-teman KPU itu yang basicnya juga dari penyelenggara yang di tingkat bawah, misalkan dari PPK. Mereka mendaftar jadi KPU, tentu kan sudah ngerti kan, sudah paham betul. Dari PPK mendaftar ke KPU itu biasanya kalau ASN nggak boleh ya? Aduh, saya enggak tahu kalau itu kan kelihatannya petugas kecamatan itu kan ASN kan? Kalau mungkin yang kan dua sekretariat itu kalau ASN kelihatannya harus ada izin atau harus cuti di luar tanggungan negara seperti itu diperbolehkan. Jadi kami pikir kami juga support penuh ketika terjadi transisi itu, dan kami menyadari ketika memang belum paham atau belum mudeng, menyadari betul lah, karena mereka mungkin ada yang latar belakangnya kan macam-macam latar belakangnya. Tetapi saya yakin karena mereka orang-orang terpilih itu mungkin gagapnya tidak lama. Gagapnya tidak lama, paling ya mungkin seminggu apa 2 minggu mungkin sudah. Setelah itu langsung bisa lari bareng ya. Alhamdulillah. Tapi tadi katanya dengan pegawai ASN kecamatan yang menjadi sekretariat dari PPK ini, kan mereka juga kadang ada batasan pensiun. Kan juga harus transisi kayak komisioner KPU. Ini gimana, Bu? Kalau pensiun itu tentu harus ada penggantinya, karena syaratnya jadi sekretariat PPK itu kan harus ASN, Jadi ketika mereka sudah pensiun kan berarti sudah tidak ASN, kan? Berarti, tetapi ada penggantiannya, mekanisme penggantiannya adalah dari PPK, tentu dengan berkoordinasi dengan camat mengirimkan kepada kita nama penggantinya. Kemudian dari kita nanti kita usulkan ke bupati, karena SK sekretariat itu SK-nya bupati. Karena ASN itu kan ibaratnya orangnya Pemda kan, orangnya bupati, SK-nya SK bupati. Jadi ketika pergantian pun harus ada SK bupati terlebih dahulu. Oh iya. Tapi untuk masalah kerja sendiri, maksudnya pergantian ASN yang pensiun ini kemudian diganti yang lain, ini ada kendala enggak? Enggak. Biasanya enggak lah, kayak gitu, kayak apa ya? Yang mau pensiun pun biasanya sudah kayak nata-nata kayak gitu, nanti begini itu sudah sudah transisinya itu seperti itu. Nanti ada jeda gitu, Bu ya, maksudnya pensiunnya bulan November. Iya, paling tidak. Pergantiannya Agustus misalnya. Enggak, biasanya mereka setelah turun SK pensiunnya terlebih dahulu. Setelah turun pensiun. Iya, biasanya setelah turun SK pensiunnya baru mengajukan ke kita seperti itu. Tapi transisinya itu kan nyambung, Bu, ya. Biasanya karena mereka kan di satu tempat kan, di satu tempat paling tidak. Apalagi kalau pensiun kan mesti kita sudah tahu kan mau pensiun bulan apa, kayak gitu kan sudah diketahui. Dan penggantinya juga dari
Ya, dari kecamatan tersebut. Dari kecamatan tersebut. Monggo antara Pak Camat menugaskan siapa atau merekomendasikan siapa kayak gitu. Dan kemudian disetujui oleh KPU. Iya, kemudian KPU mengirimkan itu kepada bupati untuk dibuatkan SK. Ya, dan artinya juga apa enggak sebelumnya dari kecamatan itu mengajukan sekretariatan itu kan ini pensiunnya tahun ini nih. Wah, biar enggak ada pergantian yang pensiunnya setelah masih lama kemungkinan gitu. Aduh itu sesuai kebutuhan Bu, iya ya? Sesuai kebutuhan itu juga kan rekomendasi dari camat nggih, rekomendasinya kan karena ketika mereka mengajukan kita juga ini apa namanya tidak hanya satu orang saja ketika mengajukan sekretaris, itu ada 3 orang, nanti bupati yang memilih siapa kayak gitu. Itu ada seperti itu. Ya, oke kawan Rasika ya, semakin lama semakin jelas ya. Kerja-kerja sekretariatan terutama PPK dan juga PPS yang merupakan kepanjangan dari sekretariatan KPU Kabupaten Pekalongan. Jadi kalau PPS ini pelaksananya adalah pamong-pamong. Iya, betul, nggih. Semuanya ya. Ada berapa Bu tadi? Kalau sekretariat PPS ada 3 orang. Ada 3 orang, itu pamong desa semuanya. Kemudian kalau PPK itu 3 orang ASN dan 2 tenaga pendukung. Oke kawan Rasika, nanti kita lanjutkan lagi, dan yang mau gabung silahkan WA di 08564 773 1111 dan bisa saksikan yang saat ini mungkin lagi di jalan atau dimanapun bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau streaming www.rasikapekalongan.com. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
sampaikan Kerasika, kita masih ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan tentu bersama narasumber kita Ibu Sri Wilujeng, Sarjana Sosial Sekretaris KPU Kabupaten Pekalongan, dan tema kita tadi dukungan kesekretariatan menuju sukses pemilu tahun 2024. Ya, tadi kita udah tahu ya, semua bisa berjalan berdasarkan tupoksi. Iya. Terus kendala-kendala apapun sudah dipersiapkan solusi atau pemecahannya, karena memang berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu ya, seperti pergantian komisioner, kemudian pergantian petugas ASN sekretariat PPK yang memasuki usia pensiun, itu juga mekanismenya pergantiannya sudah ada, jadi tinggal kayaknya nggak ada kendala yang berarti Bu ya selama ini. Mudah-mudahan Mas. Jadi pengalaman transisi ini kan sebetulnya tidak baru kita mau lakukan nanti yang 2023 ini. Sebetulnya pemilu dulu pun kan kita juga ada transisi seperti itu. Ada transisi. Dan alhamdulillah juga berjalan baiklah, berjalan lancar gitu nggih. Dan mudah-mudahan pengalaman yang kemarin itu juga di 2024 untuk pemilu nanti itu ada transisi di 2023 ini juga bisa berjalan dengan baik. Itu maksudnya ini bukan pengalaman pertama adanya transisi itu. Jadi dulu kita sudah pernah ada seperti itu transisi ketika kegiatan juga pada tahapan pencalonan seperti ini. Jadi mudah-mudahan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kemarin penyelenggaraan pemilu walaupun ada transisi tetap berjalan dengan lancar, mudah-mudahan seperti itu. Kalau Bu Sri Wilujeng ini atau Bu Ajeng ini di KPU udah berapa lama Bu? Saya dari 2023, berarti 20 tahun sih. Kok lama ya? Dari tahun berapa? 2003. 2003 sekarang 2023. Berarti udah 20 tahun sih. 20 tahun berarti udah 4 pemilu ya kalau 5 tahun sekali ya. Iya, berarti 2024, 2029, 2014. Kalau sama pilkada ya udah lumayan. Tapi sebelumnya ditugaskan di mana Bu? Atau langsung KPU? Saya dulu di Pemda. ASN. Oh, Pemda. Saya dulu ASN di Pemda, kemudian berdasarkan aturan itu untuk yang di KPU itu harus satu kesatuan manajemen kepegawaian. Jadi ditawarkan kepada ASN yang ada di KPU mau terus lanjut di KPU atau kembali ke Pemda, seperti itu. Lah kami lanjut di KPU, tetapi tidak hanya yang sudah lama di situ kemudian bisa lanjut, itu tetap ada tes-tesnya Mas. Jadi ada tes untuk seperti tes kepemiluan, pengetahuan kepemiluannya seperti apa, gitu ada. Artinya selama 20 tahun menjabat sekretaris. Enggak, kalau sekretarisnya dari tahun 2017. Oh, 2017. Jadi saya dulu di 2003 itu sebagai Kasubag Keuangan Umum dan Logistik. Yang ngurusi surat suara, ngurusi bilik, ngurusi kotak seperti itu. Repot atau tugasnya berat yang mana sih Bu? Sama sekretaris ini kan? Ya karena sekretaris kan tidak hanya ngurusi kotak bilik kan, tentu ada pencalonan, di situ ada kita harus membantu KPU di pemilih, di sosialisasi, tentu lebih luas lagi. Tetapi mungkin tidak lebih detail kayak gitu loh. Kalau Kasubag dulu ketika jadi Kasubag itu kan mungkin ngurusinnya ini tok, jadi kan mendetail kayak gitu lebih rinci. Tapi kalau sekarang kan lebih luas kayak gitu, tetapi lebih banyak yang diurus seperti itu sebetulnya. Ya. Dan ini ada kawan Rasika yang nanya Bu Ajeng, bagaimana ASN menjaga netralitas dalam pemilu terutama pilkada? Ini dari Indra di Doro. Ini katanya juga mungkin petugas ASN yang jadi petugas PPK Bu ya. Karena sebagai penyelenggara pemilu kan. Kalau ASN yang di sekretariat itu malah di persyaratannya sudah disebutkan. Jadi sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 itu syarat untuk menjadi sekretariat di PPK itu
pertama tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin. Itu biasanya kan ASN kan ada yang hukuman disiplinnya itu kan ada yang penundaan kenaikan pangkat, kayak gitu sih. Itu. Terus kemudian yang kedua, independen dan tidak berpihak. Ini di syarat saja sudah ada. Independen dan tidak berpihak. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Nah, kemudian untuk yang di BPK itu paling rendah golongannya itu adalah golongan 2B. Secara yang kepegawaiannya seperti itu. Tapi itu kan secara aturan. Betul. Ketika ASN yang bertugas sebagai sekretariat di PPK ini ketika namanya orang kan terkadang keterpihakan itu sengaja atau enggak sengaja akan terjadi. Ketika di media sosial misalnya wah Pak Lekku nyalek. Meskipun enggak komen atau meskipun enggak mengunggah Pak Leknya atau Pak Leknya nyalek itu kan bisa terjadi dan itu sanksinya Jadi, apa Bu? Jadi begini, tentu kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan penyelenggara untuk tidak berpihak, untuk selalu independen. Itu kita tidak henti-hentinya untuk mengingatkan itu. Tetapi mengingatkan artinya menghimbau, tapi pengawasannya dari petugas ASN PPK itu. Iya, tentu ketika mungkin ada laporan kayak gitu, ada laporan ini tentu laporannya harus disertai bukti loh. Jangan hanya laporan-laporan tok. Pak kae wingi melu di sini, tapi buktinya apa? Kan bisa saja like dan dislike kan di sini bisa nggih. Saya ora seneng karo Mas Jamil, wis Mas Jamil ora apa-apa. Mas Jamil nganggo klambi abang iki. Jangan-jangan begitu seperti itu. Tapi kita kan pengen minta buktinya. Misalkan jenengan memang betul jenengan penyelenggara atau ASN yang jadikan sekretariat PPK, kemudian jenengan ikut kampanyenya salah satu caleg misalkan seperti itu. Kalau ada buktinya seperti itu ada sanksinya. Tetapi itu juga ada klarifikasinya. Biasanya dulu. Kalau ada aduan seperti itu, tabayun. Kalau ada seperti itu, biasanya ada surat ke kita. Ada surat ke kita, surat pengaduan. Oh, ini melanggar ini independensinya. Itu kita undang untuk kita klarifikasi. Tapi karena kejadian kayak gitu pernah? Pernah ada. Ada yang pernah dikasih sanksi? Ya ada, tentu ada. Tentu ada, tapi saya datanya tidak hafal. Artinya kalau sanksi diberhentikan otomatis transisi lagi. Tapi nggak seberat itu atau ada sanksi kalau yang sampai diberhentikan sih tidak tentu tapi yang melihat kesalahannya seperti itu tentu tidak serta-merta, karena begini Mas Jamil, ketika jenengan di situ pun ketika klarifikasi, ketika jenengan di situ pun sebetulnya kan bisa kita tanyakan, jangan-jangan jenengan di situ itu memang mungkin pas kejebak macet bareng-bareng dengan rombongan. Lah itu klarifikasinya itu di situ. Tetapi kalau memang betul-betul jenengan memang seperti itu, tentu ada sanksinya, karena syaratnya itu berarti dia sudah tidak memenuhi syarat lagi kan. Berarti sudah tidak independen. Ketika petugas dari KPU terutama PPK itu melakukan pelanggaran kayak begitu, lapornya ke KPU bukan ke Bawaslu ya. Ke KPU, ke Bawaslu boleh. Ke Bawaslu monggo ke Bawaslu. Ya, dan ini ada kawan Rasika yang tanya Bu. Aduh, senang saya kok banyak ya. Yono kelunjukan, wah tonggoku berarti iki. ASN pas Pilkada 2024 apa tidak takut dengan Bupati dalam menjaga netralitas? Wah, itu saya nggak saya no comment saja kalau itu. Wah, kayak Desi Ratnasari no comment. Pada prinsipnya gini aja Mas, bahwa ASN itu memang harus independen, harus tidak berpihak, dan ASN itu kan tidak boleh berpolitik toh, memang ada aturannya kan. Selain ASN TNI Polri Bu ya. ASN TNI. Kalau TNI Polri malah itu tidak mempunyai hak pilih maupun dipilih kan. Kalau ASN kan masih bisa memilih, tetapi tidak boleh menunjukkan keterikatan dengan salah satu parpol apa seperti itu. Dia memilih kan masih boleh kan kalau ASN. Kalau TNI Polri kan tidak boleh memilih seperti itu. Lah kalau netralitas seperti itu monggo lah. Itu ranah ASN-nya tersebut. Kami tidak bisa ikut campur karena hari ini tuh kita topiknya hanya untuk kesekretariatan PPK dan PPS yang pada dasarnya ada persyaratan memang tidak boleh berpihak atau harus independen gitu aja. Persyaratan dari kesekretariatan itu
independen, nggak boleh berpihak. Dan ada sanksi. Iya, jelas. Ya, Jelas sanksi ada itu sanksi. setelah adanya klarifikasi. Iya. Karena mungkin itu bisa mengganggu kerja dari sekretariatan, Bu. Ya sangat, jelas Mas. Sangat mengganggu ketika ada keberpihakan. Contoh nek misalkan ada salah satu ini partai, misalkan partai A, oh kayak warpanu wis pengen difasilitasi apa kan bisa saja seperti itu kan, itu menguntungkan salah satu partai, padahal Iya, kita kan tidak boleh seperti itu. Ya, dan kalau untuk PPS sendiri selama ini tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam kesekretariatan itu ada kendala-kendala atau ya seperti PPK semuanya sesuai tupoksi? Ya, alhamdulillah enggak Mas, kendala yang berarti sih mungkin tidak nggih. Tetapi hanya kendala-kendala kecil mungkin ini kami sampaikan kepada teman-teman sekretariat PPK maupun PPS terhadap karena kita pinginnya itu ketika sukses penyelenggaraan kita juga sukses di administrasinya. Ya, jadi sukses penyelenggaraan pemilu juga sukses di administrasinya. Administrasi itu ya tentunya pelaporan baik pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja, laporan kinerja mereka. Jadi itu mohon untuk ditepati. Misalkan laporan kegiatan bulan Juni yang maksimal tanggal 10 bulan Juli sudah harus kita kirimkan ke KPU ya, karena di KPU pun sudah ditagih laporan oleh KPU provinsi, jadi berjenjang seperti itu. Jadi PPS mungkin melaporkan ke PPK, PPK melaporkan ke KPU, KPU juga melaporkan ke KPU provinsi. Jadi kalau misalnya KPU PPK ini kepanjangan dari KPU, kemudian PPS ini kepanjangan tangan dari strukturnya kepanjangan dari PPK juga, Bu. Jadi PPS melakukan kerja berdasarkan arahan atau rencana kerja dari PPK. Iya, tapi kan sebetulnya kan rencana induknya kan satu kan di tahapan itu kan. Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan kan di tahapannya itu. Jadi sebetulnya mereka melaksanakan apa-apa yang sudah ada di tahapan sesuai dengan tingkatannya. Kalau PPK dan sekretariat PPK itu di tingkat kecamatan, PPS dan sekretariat PPS itu di tingkat desa atau kelurahan itu. Iya, yang jelas ASN tadi harus netral, nggak boleh berpihak baik di media sosial atau dalam dunia nyata ikut kampanye atau runtang-runtung misalnya. Runtang-runtung nek sedulure ya mungkin enggak apa-apa Mas, tapi asal jangan ketika kegiatan-kegiatan runtang-runtung nanti difoto. Tapi kalau pas kita tidak kesannya mendukung. Monggo nggih. Tapi tetap ada klarifikasi ya. Kehati-hatian saja Mas, kehati-hatian karena ketika orang itu memakai baju apa, warna apa dikira ini terus kemudian kita foto dalam bentuk apa dikira mendukung salah satu. Wes pokoknya sekarang itu apalagi zaman sekarang zaman medsos, tolong untuk setiap penyelenggara itu hati-hati dengan jarimu. Iya. Sekarang bukan mulutmu harimaumu tapi jarimu harimaumu nggih. Kotak-kotak karena netizen gitu. itu juga peka begitu ada kesalahan dikit langsung di blow up, diviralkan, nanti malah bisa bermasalah loh ya. Monggo jadi kehati-hatian dari semua penyelenggara. Ya, jadi untuk Yono di Kelunjukan, jadi pada intinya begitu dan yang ditanyakan tadi jawabannya no comment. Ya, netralitas pada prinsipnya. Pada prinsipnya penyelenggara itu adalah harus independen. Harus netral, harus tidak berpihak. Khususnya ini penyelenggara ya. Iya, penyelenggara. Kita kan tidak ngurusi penyelenggara bukan ASN ya. Saya kan urusannya penyelenggara bukan ASN-nya. Nanti ASN-nya kan terserah ada Bawaslu, bisa laporkan ke Bawaslu seperti itu. Kalau kita adalah tanggung jawabnya adalah penyelenggara baik di tingkat PPK maupun di tingkat PPS. Kalau nanti sudah saatnya untuk pemungutan suara itu ada di KPPS juga. Ya, terakhir mungkin closing statement apa yang ingin disampaikan Ibu terutama buat kawan Rasika dan tentunya petugas PPK dan PPS. Silakan. Matur nuwun Mas Jamil. Kami sampaikan kepada PPK, PPS dan sekretariat PPK maupun PPS untuk selalu melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Sudah ada kamarnya sendiri-sendiri ibaratnya. Sudah ini kamarnya PPK, ini kamarnya sekretariat PPK. Mohon untuk
sesuai dengan tupoksinya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sukses penyelenggaraan pemilu itu tidak benar-benar sukses ketika administrasinya, keuangannya, administrasi dokumentasinya itu juga tidak sukses. Jadi kita pengen sukses penyelenggaraan juga sukses di administrasinya. Mungkin itu Mas Jamil. Sukses penyelenggaraan, sukses administrasi dan sukses hasil, Bu. Amin. Ya, oke, terima kasih Bu Ajeng untuk pencerahannya bersama kawan Rasika di Ngobras Berpalekat yang selalu digelar tiap hari Jumat. Sekali lagi terima kasih Ibu. Bu Ajeng sehat selalu. Sukses selalu kerja-kerja dari Kestaratan KPU Kabupaten Pekalongan bersama teman-teman PPK dan PPS. Dan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9 FM Rasika Pekalongan.